Jadi Bu Lisa udah kabur-kabur sebelum polisi datang, Mas. Mas, Bu Lisa itu orangnya nekat banget. Dia bisa melakukan apa aja sebelum ketangkep. Kamu tenang aja, Mi. Saya akan selalu menjaga kamu. Jujur sebenarnya saya sudah mulai takut. Saya nggak mau kamu menghadapi semuanya sendiri. Dan saya nggak mau ada orang lain menyakiti kamu. Kita nikahi. Saya berjanji akan menjaga kamu selamanya. Mas, aku minta maaf banget. Tapi kalau aku lihat dengan kehidupan aku sekarang, aku benci. Kamu gak yakin sama saya? Mas, aku bukan gak yakin sama kamu. Tapi aku belum makan. Aku udah janji sama diriku sendiri. Aku pengen bahagiain ibu. Aku pengen beriin ibu rumah dulu. Aku gak mau nanti ketika aku sudah berumah tangga, udah punya kehidupan pribadi aku sendiri. Aku pengen aku belum bahagia. Kamu ngerti kan maksud aku, Mas? Kalau itu alasannya, saya ngerti. Justru saya bangga memiliki calon istri yang bukan hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri, tapi kebahagiaan orang lain, terutama orang tuanya. Terima kasih ya, Mas. Tapi kalau saya ajak kamu makan malam bareng sama mama papa, mau kan? Saya akan mengenalkan kamu sebagai calon istri secara resmi. Kamu nggak usah berhubungan sama Mera lagi lah. Dia kan bukan sekretaris kamu lagi. Walaupun Mera sekarang bukan sekretaris aku, Pak. Aku senang berteman sama dia. Berteman juga nggak usah. Ini bisa berdampak buruk pada perusahaan dan kamu. Gimana caranya Mera mau makan malam bareng papa sama mama ya? Loh, Nak. Kok udah pulang gak masuk sih? Ma, aku mau ajak Mera makan malam sama kita. Gak kamu pikir-pikir dulu. Apa gak ada perempuan yang lain lagi, Nak? Hati aku udah mantap sama Mera, Ma. Dan kami berdua saling mencintai. Farhan, cinta aja gak cukup. Cinta itu butuh modal. Kamu kan juga baru ketipu sama temen kamu. Jadi menurut Mama, kamu itu fokus dulu sama kerjaan. Paling enggak,
Sebelum kamu bawa seseorang ke sini, kamu itu harus bisa membuktikan kalau kamu itu bisa mencukupi soal materi, bukan cuma cinta. Kalau soal itu Mama gak usah khawatir. Aku pasti jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Karena alhamdulillah sekarang aku udah punya kerjaan. Aku nggak perlu membuktikan sama siapapun, tapi aku bisa membuktikan sama diri aku sendiri kalau aku bisa memulai dari awal. Nah, pokoknya secepatnya aku akan bawa Mira ke sini. Sebaiknya kamu tanya papa dulu. Papa di mana? Udah tidur. Besok aja kamu bilangnya. Ya Allah, udah gak cukup lagi uangnya. Aku udah gak bisa beli bahan-bahan untuk kios. Kayak udah gak ada jalan lain lagi. Kakak harus tutup butiknya. Wah, kakak udah gak ada lagi, Lan. Kayaknya emang udah harus jalannya kakak cari kerjaan baru. Sayang banget sih Kak. Soalnya kan pengeluaran dan pengorbanan kakak untuk butik itu nggak sedikit. Apalagi impian butik kakak. Kakak udah gak tahu lagi, Lan. Kayak emang udah harus ditutup. Udah gak punya duit lagi. Ya udah. Kakak terpaksa harus ambil keputusan ini. Kakak harus tutup kiosnya. Kakak semangat ya. Aku pasti selalu dukung kakakku. Makasih ya, Lan.